Kembali di Kompas Petang, saya tanya langsung ke Pak Jarod. Tadi kata Bung Kodari, hitung-hitungannya gimana nih? Kenapa mencalonkannya Mas Bobi yang notabene memang baru betul-betul dibandingkan dengan PLT Wali Kota Medan yang merupakan kader PDIP, Pak Ahyar? Eh, jadi PD Perjuangan ketika akan memberikan rekomendasi itu juga melihat apakah ada potensi pelanggaran hukum, ya, persoalan-persoalan hukum. Kita tahu semua bahwa Kota Medan ini pernah hat-trick, di mana 3 wali kota itu tersangkut masalah hukum. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita ingin memberikan satu harapan baru bahwa Kota Medan ke depan ini butuh sosok yang lebih muda, yang segar, yang inovatif, yang mampu berpikir lebih kreatif dan out of the box gitu ya. Maka kita butuh sosok seperti ini. Kan Ibu Mega tadi sudah menyampaikan bahwa pilkada itu sebetulnya adalah proses regenerasi kepemimpinan, ya, pemimpinan yang dilakukan oleh bangsa ini melalui partai politik. Nah, tentunya di Kota Medan juga perlu ada proses regenerasi kepemimpinan bangsa melalui jalur pilkada. Yang ketiga, kita bisa melihat, saya diskusi sama Mas Bobi agak panjang, ternyata dia mempunyai satu semangat untuk belajar. Yang penting belajar. Kemarin saya mendapatkan telepon dari Mas Aswar Anas dari Banyuwangi. Ternyata Mas Bobi tanpa ada pemberitahuan dari kita, dia itu langsung belajar di Banyuwangi. Oh, kursus langsung sama Pak Aswar Anas jadinya? Enggak, untuk melihat bagaimana keberhasilan Banyuwangi untuk mengangkat ya budaya lokal untuk memperkuat pariwisata termasuk kuliner. Kemudian sebentar lagi ini Mas Bobi ya, ini juga akan belajar ke Semarang. Karena Mas Hendardi di sana ya, Mas Hendi ini juga bagus sekali. Jadi ada semangat belajar ini. Kita perlu yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang baik di Kota Medan. Jadi ada semangat belajar. Kenapa dipilih Mas Bobi? Kalau Bung Kodari, jadi kalau calon yang baru bertarung pasti kan tawarannya New Hope. Tapi kalau yang incumbent pasti tawarannya pengalaman. Nah, ini mana sih sebenarnya yang lebih laku dijual kalau kita lihat merujuk ke Kota Medan? Pertama tentu nanti harus dilihat dari hasil survei ya. Cuman memang Kota Medan ini agak unik ya, karena seperti kata Pak Jarod tadi, belum pernah ada wilayah seperti Kota Medan di mana hat-trick wali kotanya itu kena masalah hukum begitu. Dan Kota Medan juga menarik dari segi tingkat partisipasi pilkada. Kota Medan adalah wilayah dengan tingkat partisipasi pilkada paling rendah se-Republik Indonesia, yaitu 25% saja di tahun 2015 lalu. Tahun 2010 partisipasi putaran pertama 35%, putaran kedua 38%. Artinya apa? Ya bisa macam-macam ya. Kita tahu bahwa tingkat partisipasi itu ada variasinya, ada naik turunnya. Cuman kenapa serendah itu? Saya menduga ada apatisme yang kuat di masyarakat Medan terhadap siapapun istilahnya pejabat ya, atau katakanlah ya pejabat begitu yang menjabat di sana, mungkin karena kasus hukumnya maupun karena kondisi Kota Medan ya, yang sebetulnya sebagai kota itu adalah kota yang pada sejarahnya merupakan contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia dan di Pulau Sumatera pada khususnya. Ya, Kota Medan itu usianya Mbak Clarissa itu dari tahun 2018 jadi udah lama sekali itu usianya itu sebetulnya. Ini problem kalau tingkat partisipasi rendah, Pak Jarod. Nah, apa antisipasinya? Karena kalau tadi merebut hati masyarakat nggak gampang untuk memecahkan apatisme masyarakat di tengah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan. Ya, itu kan menunjukkan bahwa rakyat Medan itu kritis dan cerdas. Tadi betul disampaikan oleh Mas Kodari, tingkat partisipasi paling buruk, paling rendah itu adalah Kota Medan. Bayangkan tahun 2015 itu cuma 25,sekian %.
yang memberikan pilihannya. Itu artinya apa? Rakyat Kota Medan itu sudah paham kalau figurnya itu lagi, orang lama-lama yang menjadi bagian dari masa lalu, mereka sudah apatis. Dan mereka tidak percaya lagi kepada pemerintahan Kota Medan. Maka perlu ada ya satu figur baru yang betul-betul fresh untuk memutus mata rantai ya berbagai macam persoalan kasus hukum di Kota Medan ini. Nah, apakah figur baru ini satu-satunya apa ya yang bisa dijual, Mas Kodari? Di tengah kalau kita lihat tadi partisipasinya rendah, ada ketidakpercayaan publik karena bisa jadi karena sebelum-sebelumnya tersandung terus kasus hukum. Iya, ya intinya begini sih ya, tingkat partisipasi yang begitu rendah itu sebetulnya selama ini juga diikuti oleh fenomena ya orang juga ya calonnya juga agak apatis ya, terutama tahun 2015 itu juga Pasif dalam artian? Cuman 2 pasang saja. Oke. Ya jadi sebetulnya nggak banyak juga orang yang berani maju di Kota Medan ini kalau saya lihat begitu. Ya, jadi mungkin ada trauma juga kalau jadi wali Kota Medan itu kok selalu kena masalah hukum begitu. Jadi sebetulnya pilihan-pilihan itu memang tidak terlalu banyak ya kalau menurut saya berdasarkan pengalaman 2015 itu kontras sekali dengan 2010 karena sempat kalau tidak salah sampai 8 pasang calon itu, makanya ada putaran kedua. Tapi setelah itu Kota Medan seperti kesulitan untuk mencari calon begitu. Jadi saya menduga tantangan di Kota Medan ini adalah apatisme masyarakat di Kota Medan yang begitu besar terhadap siapapun calon yang ada begitu. Nah, diperlukan sebuah strategi untuk membangkitkan gairah, dan pertama-tama menurut saya keberhasilan Kota Medan itu bukan hanya dari segi teknis pelaksanaan yang bersifat lancar ya, tetapi bisakah Kota Medan keluar dari stigma atau trauma kota terburuk tingkat partisipasinya se-Republik Indonesia. Itu dulu menurut saya. Kalau misalnya ya di Pilkada Kota Medan yang akan datang tingkat partisipasinya bisa 50% ya, apalagi sampai 60%, 70%. Menurut saya itu sudah menggambarkan suatu tren perubahan politik yang mengembirakan di Kota Medan. Artinya kan tren yang begitu menurun kemudian menaik bahkan bisa mengatasi dua pilkada sebelumnya. Gitu. Nah, pendekatannya gimana Pak Jarod? Apalagi ini kan masa pandemi, tidak pandemi aja tingkat partisipasinya sudah buruk. Nah, apa yang dilakukan untuk meraih hati masyarakat agar ayo mau memilih di pilkada nanti? Mas Bobi ini harus turun ke bawah untuk memotret berbagai macam persoalan-persoalan warga masyarakat dan memberikan alternatif solusinya. Ya, mereka ya Mas Bobi ini harus rajin turun ke bawah dan itu harus dilakukan. Yang kedua, kita lagi merancang satu kampanye virtual ya. Di masa pandemi ini tidak mungkin ada rapat-rapat umum di lapangan. Maka kita harus inovatif, kreatif untuk membuat konten-konten menarik dalam kampanye virtual dengan melibatkan anak muda. Nah, kebetulan Mas Bobi ini kan juga masih muda ini, ya nggak penuh semangat. Wakilnya itu dari Gerindra juga masih muda, jadi sangat semangat. Sehingga akan kita lakukan kampanye dalam bentuk virtual dan menggandeng anak-anak muda. Dengan cara seperti itu maka kita mengharapkan partisipasi dari warga Kota Medan itu akan semakin meningkat. Ingat Desember itu kita masih belum tahu apakah pandemi COVID itu sudah berakhir atau belum. Maka kita harus membuat berbagai macam cara strategi supaya benar-benar kehadiran Mas Bobi dan Mas Aulia Rahman ini memberikan harapan baru bagi pembangunan Kota Medan 5 tahun ke depan. Nah, pendekatannya ke anak muda. Bung Kodari, kalau yang kemarin pilkada sebelumnya partisipasi anak mudanya kalau dilihat di Kota Medan khususnya cukup baik atau enggak? Saya tidak melihat atau mempelajari secara khusus tingkat partisipasi anak muda ya. Tetapi kita tidak usah masuk ke anak muda ya. Anak tua pun juga jadi problem itu kelihatan. Pasti itu. Anak muda, anak tua itu pasti problem. Kalau tingkat partisipasi sudah 25%, itu problem yang bersifat menyeluruh. Ya, saya yakin itu bersifat menyeluruh. Dan karena itu memang program-program yang disampaikan oleh para calon di Kota Medan ini harus bisa memberikan sebuah tawaran baru ya, yang dengan tawaran baru itu membangkitkan optimisme di masyarakat Kota Medan begitu ya. Karena
sekali lagi tantangan buat di Kota Medan ini beda dengan daerah lain. Kalau daerah lain itu tantangannya agak konvensional, bagaimana berjalan dengan lancar, ya kan mendapatkan calon yang terbaik begitu. Tapi kalau kita bicara Kota Medan, ini ada apatisme yang bersifat menyeluruh begitu ya. Jadi ketidakpercayaannya menurut saya ini bersifat meluas. Jadi bukan hanya kepada satu dua saja, tetapi bersifat secara keseluruhan terhadap siapapun yang menjadi katakanlah aktivis atau politisi di Kota Medan begitu. Bayangkan cuma 25%, hanya 1 dari 4 orang tuh datang ke TPS. Itu ada krisis kepercayaan yang sangat-sangat mendalam terhadap kemampuan para calon dalam melaksanakan pemerintahan. Bahkan menurut saya bukan cuma melaksanakan pemerintahan, kepercayaan kepada figur pemimpin itu sendiri. Anda ini serius nggak nih? Anda ini mau kerja benar atau mau ngibuli lah, gitu. Jadi ada trauma itu menurut saya sampai bisa turun 25% itu. Mas Bobi ini kalau dilihat oleh PDIP, Pak Jarod sudah bisa jadi apa, healing atau sudah bisa dikatakan sebagai sosok yang bisa mematahkan stigma tadi atau tidak sih sebenarnya, kekuatannya apa? Nah, itulah tantangan kita. Itu tantangan kita bagaimana kita semua, terutama figur yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Mas Bobi dan Mas Aulia, itu bisa memberikan tadi tawaran baru, alternatif baru, harapan baru, ya, untuk bisa memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh rakyat Kota Medan. Karena saya tahu bahwa Kota Medan ini salah satu kota yang semrawut dan pernah mendapatkan predikat kota yang terkumuh se-Indonesia. Sehingga bagaimana kita bisa meyakinkan rakyat bahwa ada figur baru nih ya yang mempunyai terobosan, yang memberikan tawaran-tawaran program yang lebih baik, yang kemudian patuh taat pada hukum, yang betul-betul nawaitunya, niatnya benar-benar akan membangun Kota Medan 5 tahun yang lebih baik. Kalau boleh saran, sarannya apa, Mas? Pak Jarod, ya. Ini siapapun calon wali kota Medan ya, tidak hanya kepada Mas Bobi ya, tapi juga kepada Pak Ahyar, itu saya saran belajar dengan beberapa wali kota yang berhasil melakukan transformasi nyata ya dan signifikan di beberapa kota di Pulau Sumatera. Pertama, wali kota Palembang, namanya Edi Santana. Pak Edi itu berhasil melakukan perubahan yang signifikan di kota Palembang ya, termasuk misalnya membenahi wilayah di bawah jembatan Ampera yang tadinya seram, terkenal sebagai wilayah preman, menjadi daerah wisata yang setiap orang datang ke Palembang pasti datang ke sana. Itu dekat Benteng Kota Besar. Yang kedua, wali kota Bandar Lampung ya, namanya Herman HN, kebetulan masih menjabat sekarang. Itu juga berhasil menata kota Bandar Lampung menjadi rapi, menjadi bersih dan sering mendapatkan adipura. Nah, kira-kira begitulah. Kalau saya jadi wali kota Medan, saya akan kampanye. Ya, tahun pertama kebetulan udah cukup nih kayaknya ya. Mas Kaudari bisa nyalon nih kalau udah kenal betul gimana strateginya. Gimana nih Pak Jarod sarannya dari Mas Kaudari tadi? Jadi baik juga. Wali kota Lampung itu kebetulan juga dari kader PDI Perjuangan. Jadi lebih mudah ya. Palembang, Mas Edi Santana itu juga dulu PDI Perjuangan. Jadi memang top, PDI Perjuangan itu memang top Mas Kaudari. Ini wali kotanya kepala daerahnya bagus-bagus semua ini. Surabaya juga begitu. Ya toh, kemudian Solo juga. Ya, Semarang juga. Jadi banyak sekali ya kota-kota yang mungkin bisa dipelajari oleh Mas Bobi dan Mas Aulia. Dan memang ini. Tapi saya minta ini Pak, saya minta dipelajarinya di Palembang Pak, karena karakter Medan itu sama dengan orang Palembang Pak, agak alot Pak. Kalau orang Semarang itu santun-santun, sopan-sopan, nanti Solo. Tapi kalau Medan sama Palembang tuh galak-galak Pak. Saya orang Palembang soalnya. Oh pantesan ya. Orang Medan itu tidak galak-galak, orang Medan itu hatinya lembut. Iya ya, mohon maaf. Hanya suaranya keras. Nah ini karena kalau yang saat Mas Bobi mencalonkan diri itu kan juga yang berkembang mencalonkan diri kok mencoba-coba padahal belum ada pengalaman. Nah ini menjawabnya seperti apa hal-hal seperti ini Pak Jarod? Dulu saya jadi wali kota pertama juga belum punya pengalaman. Dulu Pak Jokowi jadi wali kota Solo juga belum punya pengalaman. Dan kemudian wali kota Medan yang punya kasus hukum tiga-tiganya itu pengalamannya full itu. Sangat berpengalaman. Ya toh? Ya, saya juga jadi wakil gubernur Jakarta juga nggak pengalaman. Ya toh? Bukan orang Jakarta lagi. Ya kan? Jadi artinya apa? Artinya
kalau seseorang itu diberikan kesempatan dan mau belajar, ya insya Allah dia pasti akan mampu. Saya sampaikan pada Mas Bobi, jadi kepala daerah itu nggak sulit-sulit amat. Ya. Gampang bisa dipelajari asalkan ya otaknya betul-betul pikirannya itu lurus, hatinya bersih, punya nyali dan berani ngambil keputusan gitu loh. Jadi dengan cara seperti itu maka dia harus berani mengeksekusi dan kemudian tegak lurus ya. Ya, nanti silahkan dilihat siapa yang berhasil merebut hati warga Kota Medan dan apakah bisa meningkatkan partisipasi pemilih Kota Medan, itulah yang jadi PR utama. Terima kasih Pak Jarod, terima kasih Mas Kodari sudah hadir di Kompas Petang.